Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya? Masih pagi ya, kita harus masih semangat. Oke, Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, oke, mulai dari Cantika Bella, apakah ada hadir? Hadir. Lalu Cindy, apa hadir? Hadir ya. Lalu Cynthia, oke, hadir. Terus Destriana, hadir. Riksa, dan yang terakhir Retno, apakah hadir? Oke, hadir semua ya. Sekarang buka bukunya. Oh ya, untuk ulangan materi sebelumnya, Ibu udah koreksi dan hasil kalian itu udah lumayan bagus. Nah, nanti setelah pembelajaran hari ini, Ibu akan bagi dan kalian akan mengevaluasi. Lalu kalau misal ada yang Ibu salah, kalian bisa bilang ke Ibu ya. Oke. Jadi karena kemarin kita udah ulangan, jadi hari ini kita akan masuk materi baru. Apa sih materi barunya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Kenapa kita harus belajar tentang laju reaksi? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalian tahu nggak kenapa? Misal nih, kalian naruh makanan di kulkas sama nggak di kulkas? Lebih awet yang mana? Lebih awet yang kalau misal kita taruh kulkas. Kenapa? Kita akan belajar tentang itu hari ini, oke? Nah, udah siap? Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang bisa dilihat di slide. Ya, kita akan membahas tentang laju reaksi. Nah, tadi udah dibahas kan kenapa kita harus belajar? Nah, tujuannya adalah agar kita mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yaitu di sini kita akan membahas tentang konsentrasi, luas permukaan, dan suhu yang akan kita lakukan melalui percobaan. Nah, ini dapat dilihat peta konsep dari laju reaksi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, laju reaksi ini menunjukkan waktu perubahan. Nah, waktu perubahan di sini tergantung pada perubahan yang terjadi pada reaksi dan hasil reaksinya. Lalu, laju reaksi ini dipengaruhi oleh ada 4, yaitu dari konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan ini akan mengakibatkan orde reaksi. Jadi orde reaksi di laju reaksi ini, di kimia ini ada 4. Yang pertama orde 0, orde 1, orde 2, dan yang terakhir adalah orde 3. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada luas permukaan, terus lalu ada suhu, dan yang terakhir adalah pengaruh katalis. Jadi katalis ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, contoh dari katalis ini ada jenisnya ada katalis homogen dan katalis heterogen, lalu ada biokatalis seperti enzim yang ada pada tubuh kita. Nah, laju reaksi ini banyak digunakan pada percobaan dan pada industri. Oke. Nah, dapat dilihat. Nah, tadi kita udah bahas di depan, Ibu udah menanyakan kan, kenapa kalau misal kita menyimpan sesuatu di kulkas sama di luar atau enggak disimpan di kulkas akan bertahan lebih lama kalau misal kita simpan di kulkas. Ada yang tahu kenapa? Nah, jadi freezer ini akan membantu menjaga daging tetap segar dengan menghentikan pertumbuhan mikroorganisme
dan memperlambat aktivitas enzim yang bertanggung jawab atas pembusukan makanan. Jadi daging mentah yang dibekukan ini dapat disimpan hingga 4-12 bulan. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi laju reaksi ini tuh apa sih? Jadi laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk. Laju reaksi ini menyatakan perubahan konsentrasi reaksi atau produk setiap satuan waktu. Jadi nanti satuannya adalah per detik atau satuan waktu. Nah, ini ada persamaan laju reaksi. Penentuan laju reaksi ini pada umumnya dilakukan pada laju awal reaksi atau konsentrasi awal. Terdapat dua alasan penentuan laju reaksi dilakukan pada konsentrasi awal. Yang pertama adalah pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi zat reaksi akan menurun sehingga tidak dapat ditentukan konsentrasi pada saat reaksi sedang berjalan. Lalu yang kedua ada kemungkinan reaksi berbalik arah, artinya zat hasil reaksi berubah kembali menjadi zat reaksi. Jadi penentuan laju reaksinya dirumuskan sebagai V sama dengan K, konsentrasi A pangkat M, lalu konsentrasi B pangkat N. Jadi V di sini adalah laju reaksi, satuannya adalah mol per desimeter per detik. Desimeter kubik per detik. Lalu K-nya ini adalah tetapan laju reaksi. Nah, lalu ada konsentrasi A dan konsentrasi B, itu konsentrasi zat. Lalu ada M, N yang menjadi pangkat itu adalah order reaksinya, yang M itu terhadap A dan yang N itu terhadap B. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi, nah ada step-stepnya. Yang pertama, zat A ditambah zat B menjadi produk reaksi. Lalu buat persamaan reaksinya. Tadi V sama dengan K, konsentrasi A pangkat order reaksi, terus konsentrasi B pangkat order reaksi. Lalu menentukan order reaksi masing-masing. Nah, untuk menentukan order reaksi A yaitu X, dilihat pada percobaan yang dilihat yang nilai B-nya tetap, konsentrasi B-nya tetap. Lalu untuk menentukan order reaksi B yaitu Y, dilihat pada percobaan yang nilai konsentrasi A-nya tetap. Lalu dimasukkan nilai order yang telah diperoleh ke dalam reaksi atas. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah bisa dilanjutkan? Nah, selanjutnya karena tidak ada pertanyaan, kita akan membahas tentang order reaksi. Nah, order reaksi itu merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi. Nah, mudahnya order reaksi itu adalah tingkat reaksinya. Order reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Nah, tadi kan kita di peta konsep udah membahas kalau ada 4 order, yaitu order 0, order 1, dan order 2 dan order 3. Di sini kita akan membahas sampai order 3. Order 2. Kita akan membahas sampai order 2. Oke. Nah, yang pertama ada order 0. Reaksi dikatakan berorder 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi, meskipun reaksi ini konsentrasinya berubah, laju reaksinya tidak akan terpengaruh. Nah, bisa dilihat di grafik ini. Jadi, laju reaksinya meskipun konsentrasinya berubah, dia akan tetap jadi sejajar dengan konsentrasi reaksi. Persamaannya adalah V sama dengan K konsentrasi A atau jadi sama dengan K karena konsentrasi A tidak mempengaruhi laju reaksi dan reaksinya dikatakan reaksi berorder 0. Ini ada contohnya. Jadi ada reaksi antara NO2 dan H2 menjadi H2O dan NO. Jadi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K konsentrasi NO2 pangkat 2. 2 ini.
Lalu ada H2 pangkat 0. 0 ini adalah ordenya, orde 0. Nah, yang selanjutnya ada orde 1. Suatu reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi itu. Bisa dilihat di grafik. Jadi, ketika konsentrasi berubah, maka laju reaksinya juga akan berbanding lurus, ikut berubah. Semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, dapat disimpulkan persamaannya adalah V sama dengan K konsentrasi A. Nah, dapat dilihat ada contoh-contoh persamaan reaksi dari 2N2O5 yang diurai menjadi 4NO2 plus O2. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K konsentrasi N2O5. Dan seterusnya. Ada H2O2 yang diurai menjadi H2O dan O2. Jadi dia konsentrasinya cukup dikalikan faktor laju reaksi, lalu dikalikan konsentrasi dari H2O2. Lalu ada SO2 Cl2 yang diurai menjadi SO2 dan Cl2. Jadi persamaan laju reaksinya ini hanya tetapan laju reaksi dikali dengan konsentrasi dari SO2 Cl2. Yang terakhir ada C2H5Cl. Ini terurai menjadi C2H4 plus HCl. Dan persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi C2H5Cl. Selanjutnya ada reaksi orde 2. Nah, suatu reaksi dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Bisa dilihat di grafik. Jadi kalau misal konsentrasi dari suatu reaksi ini naik 1, maka laju reaksinya akan naik 2 pangkat 2-nya. Sehingga persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikalikan konsentrasi zat A dipangkatkan 2. Atau misal ada 2 reaksi, maka V sama dengan K dikali reaksi zat A dan dikali reaksi B. Nah, contohnya misal reaksi di sini ada reaksi NO plus O3 yang menjadi NO2 plus O2. Di sini persamaan laju reaksinya itu V sama dengan K dikali konsentrasi NO dan dikali konsentrasi O3. Selanjutnya ada reaksi N2NO2 menjadi 2NO plus CO2. Nah, di sini persamaan laju reaksinya adalah K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Karena tadi reaksinya ada 2, maka ini termasuk di reaksi orde 2. Misal ada contoh percobaan pada reaksi NO aqueous plus Cl2 gas menjadi NOCl2 gas diperoleh data sebagai berikut. Nah, percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Bisa dilihat konsentrasinya. Dan ini adalah kecepatan laju reaksinya. Nah, jadi perumusan laju reaksi untuk reaksi tersebut adalah V atau laju reaksi sama dengan K tetapan laju reaksi dikali konsentrasi NO pangkat orde reaksi M dikali konsentrasi Cl2 pangkat N sebagai orde reaksi Cl2. Nah, di sini kita dapat mencari orde reaksi dari NO dari percobaan 1 dan 3. Lalu orde reaksi Cl2 dari percobaan 1 dan 2 menggunakan rumus delta konsentrasi sama dengan delta volume. Nah, nanti akan diperoleh orde reaksinya, orde reaksi NO diperoleh adalah 1 dan orde reaksi Cl2 diperoleh adalah 2. Sehingga orde reaksi totalnya ini ada 3.
reaksi total ini bisa kita jumlahkan aja langsung M plus N, jadi jumlahnya ada 3. Nah, persamaan laju reaksinya dapat ditulis V sama dengan K dikali NO, konsentrasi NO dikali konsentrasi Cl2 pangkat 2. Kemudian untuk menentukan harga K-nya diperoleh dengan memasukkan salah satu data percobaan. Nih, misal data percobaan yang data percobaan 1. Jadi K sama dengan V per konsentrasinya. Jangan lupa order reaksinya. Nah, di sini bisa didapat K atau tetapan laju reaksi adalah 4 kali 10 pangkat 3. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bisa kita lanjutkan teman-teman semua. Apakah masih semangat? Masih ya? Oke, kita akan masuk ke bagian yang seru-seru. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4. Ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Nah, tentang faktor-faktor laju reaksi, biar kalian makin jelas, kita akan melakukan percobaan. Jadi, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi? Kita akan melakukan percobaan, 3 percobaan. Oke. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok di satu kelas ini. Satu kelompok membahas tentang pengaruh suhu, lalu satu kelompok membahas tentang pengaruh luas permukaan, dan yang terakhir membahas tentang pengaruh dari konsentrasi. Nah, nanti selama percobaan kita bersama-sama ya, misal kelompok yang lain juga liatin kelompok satunya, jadi kita bisa semua faktor kita bisa mempelajarinya bersama-sama. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kita akan menganalisis hasil percobaan, lalu menghubungkan tentang teori tumbukan yang tadi kita bahas. Lalu setelahnya kalian akan ibu minta untuk membuat laporan. Jangan khawatir, laporannya akan ibu kasih formatnya. Jadi kalian hanya perlu mengisi. Oke, bisa dimengerti? Nah, ya bisa kita mulai dengan membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, gimana tadi percobaannya? Mudah kan? Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi dan teman-teman yang lain juga mengerti apa yang kelompok lain kerjakan, sekarang perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil percobaannya. Singkat saja, apa yang dilakukan, apa hasilnya, lalu mengapa hasilnya seperti itu, lalu bagaimana dengan laju reaksinya. Oke, sekarang bisa kita mulai dengan kelompok pengaruh suhu, lalu pengaruh konsentrasi, dan yang terakhir lalu pengaruh luas permukaan. Oke, tadi penjelasan dari semua kelompoknya udah bagus banget. Nah, sekarang Ibu cuman bakal konfirmasi sedikit aja ya. Jadi kita akan bareng-bareng membahas, lalu kita mengambil kesimpulan bersama-sama. Oke, jadi kita akan membahas bersama-sama ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi tadi di percobaan kita menggunakan vitamin C dalam bentuk tablet dan vitamin C dalam bentuk serbuk. Jadi mana yang lebih cepat bereaksi? Serbuk ya. Nah, betul. Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada tablet vitamin C. Nah, mengapa demikian? Jadi, di tabung A yang berisi tablet ini, dia akan bereaksi secara perlahan karena luas permukaannya itu kecil. Sedangkan di tabung B yang berisi serbuk, karena dia memiliki luas permukaan yang karena serbuk, jadi dia mempunyai luas permukaan yang besar. Sehingga reaksinya akan cepat larut dalam air.
Nah, ini berdasarkan teori tumbukan. Ya, dapat dilihat ini ada ilustrasi bagaimana tablet dan serbuk bereaksi dengan air, molekul air. Ya, jadi serbuk ini karena dia mempunyai luas permukaan yang besar, jadi dia akan lebih banyak mengalami tumbukan dengan molekul air sehingga bereaksi lebih cepat. Selanjutnya ada pengaruh dari konsentrasi. Nah, konsentrasi ini mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin juga kemungkinan terjadinya tumbukan. Nah, ini bisa dilihat ilustrasinya. Jadi, di sini ada ilustrasi mengenai HCl 8 molar dan HCl 1 molar. Jadi HCl 8 molar dia lebih cepat bereaksi di dalam gas H2. Ya, gas H2 ini jadi dia lebih cepat bereaksi di HCl 8 molar. Karena di konsentrasi yang lebih tinggi, dia akan lebih banyak mengalami tumbukan. Nah, ya betul. Jadi semakin besar konsentrasi, laju reaksinya akan semakin cepat dan sebaliknya. Sebaliknya maksudnya adalah semakin kecil konsentrasi, maka laju reaksinya akan semakin lambat. Ya, yang terakhir ada pengaruh dari suhu. Nah, di sini ada larutan logam Al dan larutan HCl 0,1 molar pada suhu kamar. Yang tabung pertama ini pada suhu kamar dan yang kedua dilakukan pemanasan. Jadi, nah ini adalah ilustrasi dari tumbukan. Jadi pada suhu kamar, ion-ion ini akan mengalami sedikit sekali tumbukan, sedangkan di pemanasan ini akan mengalami banyak tumbukan. Jadi dia lebih cepat bereaksi kalau ada pemanasan. Sehingga semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksinya dan juga sebaliknya. Nah, jadi berdasarkan percobaan tadi dapat disimpulkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi ada konsentrasi, luas permukaan sentuh, dan suhu. Nah, semakin tinggi suatu konsentrasi larutan, maka laju reaksinya akan semakin besar. Kemudian, ketika luas permukaannya semakin luas, maka laju reaksinya akan semakin besar atau berbanding lurus. Dan suhu juga semakin naik suhu, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Jadi ini semuanya memiliki perbandingan lurus. Oke. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Oke, presentasi dari masing-masing kelompok udah bagus. Ibu salut banget sama kalian ya, hebat. Nah, setelah percobaan hari ini, nanti akan ibu kasih format laporannya. Kalian tulis tangan aja ya. Nanti tinggal ngisi aja. Kalian bisa fotokopi kertas laporannya. Terus kalian isi tadi yang kelompok kalian lakuin. Terus tentang nanti diisi aja, ibu kosongin aja, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, apa bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Jadi sekian pertemuan atau kelas pada hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu mohon maaf bila ada salah-salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.